Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang sintaks dasar ya MySQL. Nah, di sini kemarin kan kita sudah belajar tentang yang namanya membuat database, terus membuat tabel ya, terus mengubah struktur tabel. Nah, di sini aku bakal coba menjelaskan bagaimana sih cara mengisi data di dalam tabel. Kalau diakses kan gampang. Jadi kalian tinggal nulis biasa aja gitu ya. Kayak nulis datanya kalau diakses biasa saja. Nah, tapi kalau di MySQL kalian bisa melakukannya secara coding. Jadi pertama kita buka aplikasi Exam yang sudah kemarin diinstal. Exam Control Panel ya. Klik enter aja. Terus pastikan koneksi di sini ini sudah hijau untuk Apache sama MySQL-nya. Nah, setelah itu biasalah kita klik shell di sini. Terus yang ini tak tutup dulu. Masya Allah. Kok bisa tutup shell screen-nya. Nah, ini ya. Nah, kemarin gimana cara loginnya? Loginnya kan MySQL, root, p, enter. Oke. Terus kita tampilkan database yang sudah kita buat kemarin. Databases. Nah, sudah databases. Nah, di sini jadi ada database peminjaman buku yang kemarin kita buat di sini. Terus kita gunakan dulu ya, use peminjaman buku. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lihat dulu tabel apa aja yang sudah kita buat kemarin. So tables kemarin kita apa database-nya? Penjualan buku ya. Salah. Use penjualan buku. Ini kok beda tabelnya. Nah, sekarang kita show tables. Ya, kemarin kan kita sudah buat tabel buku. Terus kita lihat strukturnya DSC buku. Nah, tuh. Jadi sudah kita buat kemarin ini. Nah, sekarang gimana sih cara untuk menambah data di buku gitu ya. Ntar kita buka notepad-nya. Jadi yang pertama kalau di grup itu kan pokok pembahasannya yang pertama kita coba untuk memanipulasi pada tabel yaitu create dan read. Manipulasi yang pertama manipulasi tabel sama itu create atau menambah data terus ada read itu membaca data atau menampilkan. Nah, jadi gimana sih pertama ya kita bahas yang create dulu. Gimana sintaksnya untuk menambahkan data? Nah, untuk menambahkan data itu simple. Seperti ini. Insert. Nah, insert ini kan tambahkan. Insert into nama tabel. Insert into nama tabel. Tambahkan ke dalam tabel ini gitu. Apa? Misal di sini kita tuliskan kolom yang ada. Di sini kan ada ISBN, judul, penulis, penerbit, sama tanggal simpan. Kita tulis di sini. ISBN, judul, penulis, penerbit, tanggal. Nah, lalu setelah kalian sudah tulis kolom yang ada di dalam tabel tersebut, nah sekarang kalian tuliskan values. Nah, nilainya mau apa? Gitu. Jadi nanti nilainya sesuaikan tipe datanya. Untuk ISBN ini kan tipe datanya integer. Jadi untuk values yang pertama ini harus integer juga. Misal integer itu 1001 gitu. Terus koma gitu untuk memisahkan value satu dengan value yang lain. Koma terus judulnya itu apa? Judulnya misal kan varchar di sana judulnya.
Nah, kalian tulis di sini Senja. Jadi nanti ada buku Senja. Terus koma, penulisnya siapa? Penulisnya Boy Chandra gitu. Terus penerbitnya, misal penerbitnya Mojok. Terus tanggal simpannya, tanggal berapa? Nah, tanggal simpannya kan timestamp. Nah, di sini kita pakainya gini. Now, tanda kurung, buka kurung tutup. Jadi now ini dia bakal mengenerate atau memberi nilai tanggal sekarang. Sekarang kan tanggal 18 Mei. Nah, berarti nanti otomatis nilai tanggal simpannya itu bakal ada tulisan 18 Mei. Nah, kalau bingung kita lihat contohnya dulu. Nah, jadi nanti buka kurung, titik kurung, titik koma di sini ya. Jadi ini buka kurungnya dan ini tutup kurungnya. Kalau ini miliknya now. Ya, gitu. Kita tulis di sini coba insert itu nama tabelnya apa? Misal nama tabelnya buku, kolomnya ya, kolomnya ISBN, terus judul, penulis, penerbit. Nah, ini nama-nama kolomnya juga harus bener ya. Jadi kalian bener-bener diuji kesabarannya gitu. Nanti kalau misal salah tulis gitu, tinggal simpan seperti ini. Terus kalian tulis values-nya apa. Nah, ini boleh spasi atau enggak apa. Values-nya misal ISBN-nya 1001. Ntar ini tak split aja. Terus judulnya apa? Judulnya Senja ya tadi, Senja. Nah, ini huruf besar atau huruf kecilnya nggak ngaruh kayak gitu. Koma, terus penulisnya ini Boy Chandra. Ini terus penerbitnya siapa? Buku Mojok. Terus tanggal simpannya kita pakai now, titik koma. Ya, penutup titik koma. Enter. Query one row affected. Artinya sintaks yang sudah kita tulis atau query, ini namanya query, query yang sudah kita buat artinya berjalan gitu atau bisa. One row affected. Jadi satu baris affected ini apa ya bahasa Indonesia-nya saya translate. Aku penasaran juga. Kok Arab? Terpengaruh gitu ya. Jadi satu baris terpengaruh. Artinya ada satu baris data yang masuk ke dalam tabel buku gitu ya. Nah, sekarang gimana sih cara menampilkan data yang sudah kita masukkan gitu ya. Kan kita kan harus tahu dulu kira-kira data yang sudah kita buat itu masuk apa enggak ke dalam database gitu. Jadi kita memastikan. Nah, memastikannya gimana? Kita bisa pakai select all. Nah, jadi ini namanya arteris. Arteris sama lupa aku namanya. Pokoknya ini namanya bintang ini dia berarti all gitu ya. Dia berarti all. Jadi ini sintaks ini jangan ditulis atau tulisannya jangan ditulis. Jadi select all gitu ya, dibacanya all from gitu. Jadi ambil semua data dari tabel apa. Jadi sintaksnya sederhana. Select all from nama tabel. Jadi kita coba ya. Select all from nama tabelnya apa? Buku. Enter. Nah, itu ya. Jadi sudah ada ISBN 1001 Senja Boy Chandra buku Mojok itu tanggalnya ya. Tanggal dan waktu simpannya. Seperti itu. Cara menambahkan dan menampilkan datanya. Nah, sebenarnya untuk cara menambahkannya sendiri, ini cara yang pertama, Rek. Misal, kalian cuma pengen nambahkannya itu ISBN, judul, penulis, sama penerbitnya aja. Tanggal simpannya kan otomatis. Jadi kalian nggak usah nulis now gini. Nah, berarti nulisnya gimana? Nanti insert, gini ya. Insert, into, nama tabelnya buku. Kalian tulis ISBN, penulis, penerbit,
Tanggal simpannya nggak usah. Jadi langsung langsung kurung penutup, terus values. Nah, 1002. Nah, untuk value primary key di sini, ini ya, ini nggak boleh sama antara data satu dengan data yang lain. Karena primary key itu kan sifatnya unik. Sehingga kalau dia misal sama gini ya, aku pakai sama gitu. Kita tulis nama bukunya nggak apa-apa meskipun sama. Jenis misal bumi manusia, terus Pramudia penulisnya Pram gitu aja. Terus penerbitnya itu misal ya buku Mojok juga deh. Ya, langsung. Tuh kolom bukunya belum ditulis. Kolom judul. Oh iya, kolom judulnya lupa ya. Ya makasih. Judul kita tulis ini. Nah gitu. Nah, jadi yang tanggal simpan value-nya nggak usah ditulis karena kolomnya nggak kalian tulis di sini. Gitu, Rek. Jadi kalau di enter, nah ini kan primary key-nya 1001. Kalau di enter nanti apa yang bakal muncul? Tuh, error. Duplicate entry 1001 for primary. Jadi karena di kolom ISBN ini merupakan primary key, jadi nilainya itu nggak boleh duplikat gitu ya. Di sini ada tulisannya duplicate entry 1001. Jadi terdapat duplikasi pada data yang masuk yaitu 1001 untuk primary key. Nah, jadi nggak boleh primary key itu ditulis 2 kali. Nah, sehingga ini kalian bisa nulis gini. Ini ganti jadi 2. Tuh. Tuh, sudah bisa ya. Query oke, one row affected. Itu. Nah, cara ngelihatnya gimana? Kayak tadi. Select all from tabel. Nah, itu ya. Jadi seperti ini, Rek. Nah, misal kalian cuma mau nambahkan, nah, bentar, yang tadi dicatat dulu ya. Ini cara yang pertama, Rek. Ini cara yang pertama. Sekarang cara yang kedua. Kan jadi ini tinggal gini. Kayak tadi insert itu nama tabel. Terus kolomnya apa gitu ya. Kolom 1, kolom 2 dan sampai kolom ke N lah, terserah kalian gitu ya. Kolom N gitu aku nulisnya kolom N. Terus values-nya apa? Jadi dicocokkan values-nya. Value ke 1, value kedua, dan value ke sampai terserah banyaknya value-nya nanti menyesuaikan jumlah kolom yang kalian tulis di sini. Gitu. Jadi ini select all from tabel. Jadi ada 2 cara di sini untuk nambahkan. Gitu. Nah, sedangkan gimana sekiranya aku pengen nambahkannya itu langsung banyak value di sini. Jadi nanti aku nggak nambahkan satu-satu gini. Ini kan cuma satu-satu kan. Satu data masuk. Itu kan lama. Nah, gimana sekiranya aku nulisnya banyak data sekaligus. Jadi nanti 1003 sampai 1005. Nah, itu kalian bisa tulis gini. Oh iya, sekedar mengingatkan gini, Rek. Misal, kalian tulis ini. Ini contoh yang kedua dulu ya. Yang kedua, untuk yang create, aku tulis gini. Insert into, aku mau ngomong apa? Insert into nama tabel buku. Terus, oh iya, ISBN, judul, terus apa penulis ya. Penulis sama penerbit. Nah, gini kan. Nah, semisal kalian pengen ini ke bawah gitu ya. Jadi kalian nggak pengen ke samping kayak tadi. Nah, kalian tinggal enter aja. Nah, nanti muncul tanda panah di sini. Tapi di sini jangan diakhiri dengan titik koma. Kalau di sini diakhiri dengan titik koma, otomatis dia akan hanya akan memproses baris ini dan error jadinya karena nggak ada value-nya gitu ya. Nah, berarti nanti kalian bisa tulis gini. Values apa? ISBN-nya 1003. Punya judulnya jimat
Angga. Terus penulisnya itu Raffi. Penerbitnya itu Ulij. Nah, di sini kalian bisa tulis titik koma. Tuh ya, jadi bisa dengan cara seperti ini, Rek, ke bawah. Intinya kalau kalian nggak ingin mengakhiri kodenya, jangan pakai titik koma. Gitu. Kalau kalian ingin ke bawah nanti jangan pakai titik koma. Baru kalau sudah kalian rasa, oh ternyata saya ngodingnya sudah selesai untuk menambahkan data. Nah, sudah akhiri dengan titik koma. Seperti itu. Jadi kalau di select all from tabel buku, dia akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kembali ke topik. Gimana misal menginsert multiple value atau menambahkan banyak data sekaligus. Nah, kalian bisa tulis gini. Insert into nama tabelnya apa. Terus kolom 1, kolom 2. Ini opsional ya. Terus sesuai kalian maunya berapa kolom yang mau kalian inputkan. Nah, kalian enter gitu. Kalau nggak ingin ke samping, aku biasanya tak enter sih. Tak enter biar ke bawah nanti kan ada gininya kan nanti. Terus kalian tulis gini kan biasanya. Values apa? Misal ini value pertama. Ini value kedua. Terus ini value ke. Nah, ini kan baru satu data. Bagaimana kalau misal banyak data? Kalian tinggal gunakan koma. Koma gini. Nah, kalau kalian pengen ke samping ya sudah, berarti ini nanti nulisnya ke samping. Nah, values-nya apa nggak usah ditulis? Nggak usah. Jadi cuma kayak ini kan values ini kan artinya kan banyak nilai. Nah, nilainya itu ada ini. Ini nilai pertama, ini nilai yang kedua atau data yang kedua gitu. Jadi ini kalau kalian nulisnya ke samping gitu, samping, berarti nanti ada 3 data. Nah, kalau aku biasanya ke bawah biasanya sih. Ke bawah. Jadi gini nanti nulisnya. Nanti gini. Nah, itu nanti kalau bingung kita praktekkan lagi. Jadi misal aku ingin insert 3 data aja, ya sudah titik koma nanti diakhiri titik koma gitu ya. Kita tulis coba insert atau kita pakai template-nya yang di atas. Insert into tabel buku, kolomnya ISBN, judul, penulis, nama penerbit. Nah, jadi yang tanggal simpan otomatis saja. Nah, kita buat di sini. Values-nya apa? Misal untuk ISBN-nya 1004. Terus judulnya Koala Kumal. Penulisnya Radit ya 3. Penerbitnya Gramedia. Kan gini kan, koma ke bawah gitu. Langsung tuliskan. Jangan ditulis values lagi, error nanti. Jadi ini langsung kurung buka aja. Pokoknya formatnya sama seperti ini, Darek, gitu ya. Formatnya sama seperti itu. 1005. Judul bukunya Brontosaurus. Terus penulisnya Puji. Penerbitnya Gramedia juga, Gramedia. Nah, data ke berapa kan? Ketiga ya. 1006 apa? Misal joki tugas. Namanya Ibnu. Penerbitnya itu Puji juga. Nah, misal oke, sudah 3 data, kita akhiri dengan titik koma. Enter. Nah, itu ya. Query oke, 3 rows affected. Jadi ada 3 data yang terpengaruh. Berarti nanti di sini nambah 3 data, right? Records 3 artinya ada 3 record data, ada 3 data. Duplicatesnya 0, artinya nggak ada di antara data yang kita masukkan itu yang duplikat, dan warningsnya 0. Artinya nggak ada yang error gitu dari data yang kita masukkan. Sekarang kita cek ya. Kita cek data yang kita sudah masukkan tadi, select all from tabel buku. Itu ya, sudah ada 6 data di sini. Ninja, bumi, manusia, itu ya. Jadi kayak gitu cara menginsert multiple data. Nah, mungkin
dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut ke topik yang kedua, yaitu keyword where. Monggo Rek, silakan ditanyakan. Apakah aman? Kalau aman tak lanjutin aja. Lanjut. Oke, siap. Berarti kita lanjut ke where clause ya, atau kata keyword clause. Where. Keyword where. Merah wifi-ku. Nah, jadi where ini digunakan untuk apa sih gitu ya? Macam-macam. Misal kalian ingin yang pertama kalian ingin menampilkan data ya. Menampilkan data tapi cuma beberapa kolom saja. Oh ya, kolom saja. Nah, jadi nulisnya gimana nanti? Kalian sama kayak menampilkan data seperti biasa. Tinggal select all select gitu ya. All from tabel buku. Nah, kalian tulis where gitu. Nah, semisal beberapa data saja. Beberapa data saja. Nah, semisal kalian cuma mau menampilkan yang bentar. Diam. Oke. Nah, semisal kalian cuma mau menampilkan deskripsi dari buku yang ISBN-nya itu 1002 gitu ya. Jadi kalian nulis aja nih. Select all from tabel buku where ISBN, nama kolomnya tulis sama dengan apa value-nya 1001. Kan integer, jadi kalian tulis saja 1001 titik koma. Jadi kayak gini. Select all from where ISBN 1001. Artinya gini. Ambil itu semua data dari tabel buku di mana ISBN-nya sama dengan 101, atau ambil semua data dari tabel buku yang ISBN-nya sama dengan 1001. Nah, coba kita buat di sini. Select all from tabel buku where ISBN sama dengan, kita coba enter. Nah, di sini muncul ya, cuma satu record gitu. Karena 1001 ini kan cuma satu data saja gitu. Karena hanya ini data 1001, ada Senja, Boy Chandra sama buku Mojok. Jadi nanti yang ditampilkan hanya satu. Nah, misal kita ingin menampilkan data yang penerbitnya itu adalah buku Mojok gitu ya. Kan ada dua data di sini. Nah, kita tampilkan aja. Select all from tabel buku where penerbit. Nah, sama dengan jangan varchar. Kalian tulis gini. Buku Mojok. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada dua data dengan penerbit buku Mojok, yaitu buku Senja sama Bumi Manusia. Seperti itu. Misal kamu ingin menampilkan siapa sih penulis dari buku Bumi Manusia gitu ya. Atau siapa sih apa sih judul buku yang dibuat oleh Puji. Ya kalian tulis select all from tabel buku where penulis sama dengan Puji. Ini tuh ada ya, Puji menulis buku Brontosaurus kayak gitu Rek. Gimana? Gampang kan ya gitu. Jadi where ini merujuk ke data yang lebih spesifik gitu. Nah, jadi pembahasan tentang where simpel-simpel aja di sini saja sebenarnya. Itu. Ini untuk awalan saja untuk where. Itu. Misal kalian select kan, kalian select all from tabel buku semua, kita tampilkan semua dulu. Nah, di sini kan ISBN-nya ada 1 sampai 6. Misal aku cuma ingin nampilkan ISBN-nya dari 1003 sampai 106. Nah, kita tinggal gini. Select all from tabel buku where ISBN lebih dari gitu ya. Lebih dari 1002. Nah, artinya yang lebih dari 1002 apa?
yaitu 1003, 004, 005 sampai 006. Tuh. Nah, ya. Ya seperti itu, Rek. Jadi gampang. Mungkin dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Rek. Monggo. Sebelum kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu update pendek. Belum ada. Lanjut, Danu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu manipulasi pada tabel yang kedua ya. Ya, manipulasi pada tabel kedua, yaitu pertama update data. Nah, jadi misal data yang ini, data yang senja, kita pengen update. Ternyata penulis buku senja itu bukan Boy Chandra, tapi Pram gitu ya. Nah, kalian bisa tulis gini. Update gitu. Nama tabelnya apa? Nama tabel. Terus set gitu. Nama kolom, udah tahu sih. Udah. Gua di bawah. Update nama tabel, set nama kolomnya sama dengan apa? Ini nilainya. Gitu. Where gitu. Where ID-nya apa? Atau where nama kolom yang spesifik gitu. Nama kolom spesifik sama dengan nilainya berapa. Nah, maksudnya gimana? Misal kita pengen ngubah yang senja gitu ya. Buku yang senja ternyata penulisnya Pram. Kita tulis gini. Update tabel buku itu, update buku, set penulisnya sama dengan Pram ternyata gitu ya. Where di mana itu data yang kita update adalah data dengan ISBN sama dengan 1001 kayak gini. Jadi ternyata 40 menit cuma. Jadi di sini kita cuma mengupdate kolom penulis, yaitu di set dengan Pram, di mana ISBN-nya sama dengan 1001. Jadi kalau di enter nanti itu ya, row matched atau row-nya match atau sama, yang diubah satu data. Tuh, coba kita select all from tabel buku. Nah, gitu ya. Jadi senja Pram-nya sudah diganti. Penulisnya sudah diganti. Misal kita ingin mengubah lagi, kita mengubah di kolom ini penerbit ya, penerbitnya sama dengan Gramedia. Untuk data dengan judulnya itu dengan buku yang berjudul apa di sini, Bumi Manusia ya. Ini nanti kita enter. Oh ya, udah bisa. Terus kita select all from buku. Nah tuh, jadi Bumi Manusia sudah penerbitnya diganti dengan Gramedia untuk update data. Jadi gampang ya. Jadi kalian sama kayak menampilkan data pakai where ini dah gitu. Jadi kalau nggak ada where-nya gimana? Nanti semua kolomnya ini akan diganti gitu. Kalau nggak spesifik pakai where. Tapi kalau pakai where cuma satu data atau dua data bisa kalian ubah. Seperti itu, Rek. Itu yang untuk update data. Kita lanjut ya, waktunya tinggal 8 menit ternyata. Update sudah, kita tulis delete yang sekarang, delete data. Nah, untuk mendelete data gimana? Gampang. Kalian tulis delete from nama tabelnya apa. Misal kalian ingin menghapus yang 1001, where ISBN delete from nama tabelnya where ISBN sama dengan 001. Nah, nama tabelnya ini terserah, nama kolomnya ini terserah gitu.
terserah kalian. Intinya sama dengannya ini, setelah sama dengan nilainya ini dicocokkan sudah dengan tipe data nama kolomnya gitu. Nah, kita misal pengen hapus yang joki tugas gitu ya. Kan ID-nya kan ISBN-nya itu kan 1006. Kita tulis delete from tabel buku where ISBN sama dengan 100. Tuh. Query oke, one row affected. Jadi kalau kalian select all from tabel buku lagi, nah yang 1006 sudah terhapus. Misal kalian pengen ngapus datanya itu berdasarkan judulnya sama gitu. Let from tabel buku where judul sama dengan misal pengen ngapus yang jimat tetangga gitu ya. Jimat tetangga. Itu ya. Jadi nanti select, kita lihat ya data yang terhapus, select from tabel buku. Tuh, yang jimat tetangga sudah hilang. Nah, seperti itu. Jadi gampang saja, intinya pakai bahasa Inggris lah gitu. Dan strukturnya pahamin aja dah. Selesai sudah pembahasan kita. Jadi cuma sedikit. Pertama menambahkan data, membaca data, terus keyword where, terus update sama delete data. Nah ini semua namanya CRUD gitu ya, yang PowerPoint yang sudah saya jelaskan kemarin itu. CRUD, read, update, delete. Gitu. Oke, pembahasannya sudah selesai. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Monggo dah. Waktunya 5 menit. Kemarin kan kalau ngehapus itu bisa pakai drop ya? Ya. Bedanya drop sama delete itu apa? Sama tak? Beda. Jadi gini Ji, kalau drop kita kan ngapus drop itu hanya berlaku untuk database sama tabel Ji. Drop itu untuk database atau tabel. Jadi kita bisa menghapus tabel kan kemarin kan sudah tak jelasin. Drop database gitu kan. Database, nama databasenya apa. Terus drop table, nama tabelnya apa. Itu. Nah, tapi kalau untuk menghapus data, untuk manipulasi, ini namanya kan manipulasi. Untuk menghapus data, kamu cuma bisa pakai delete. Tuh. Untuk menghapus data tabel. Data tabel. Nah, ini datanya Ji, gitu loh. Bukan tabelnya, bukan. Nah, kalau mau ngapus semua gimana? Ya tanpa where gitu. Nah, misal ini mau tak hapus semua, delete from tabel buku. Artinya kita ngapus semua data. Karena kita nggak spesifik pakai where gitu ya. Tuh. For rows affected, berarti nanti 4 data ini sudah terpengaruh. Apa yang bakal terjadi? Select all from tabel buku. Tuh, empty set, artinya nggak ada data di sini. Nah, selain delete ini ada yang namanya truncate. Truncate ini untuk menghapus data tabel juga. Hapus data tabel. Nah, misal kayak tadi itu insert. Nah, ini ya, insert tabel buku, terus ini. Nah, gini. Kita tambahkan 3 buku aja, select all from tabel buku. Nah, terus di sini kita pakai yang truncate. Jadi sintaksnya gini. Truncate nama tabel. Truncate nama tabelnya buku. Tuh. 0 rows affected. Berarti nanti gini. Select all from tabel buku. Tuh ya, hilang juga sama. Jadi penggunaan truncate sama delete ini sama. Tuh. Itu ya. Jadi perbedaan drop itu, kalau drop itu berlaku hanya untuk database sama tabelnya. Kalau delete itu untuk nama untuk data tabel gitu Ji. Untuk datanya gitu Ji. Ya, siap dong. Kasih dong. Sama-sama. Sudah waktunya. Sudah 2 menit ya. Mungkin ada yang lain, pertanyaan yang lain.
Siapa ini yang join? Hanya 3. Raffi. Ah, Gimana, Rival? Ada yang ingin ditanyakan, Val? Nggak ada nu. Aman ya. Kamu jurusan apa kemarin? Hah? Jurusan apa kemarin? SMK apa SMA? SMA. Oh, iya. Ya sudah. Mungkin diakhiri dulu karena nggak ada yang ditanyakan ya. Iya nu. Iya. Oke, kita lagi tak share dah resume-nya. Thank you everyone. Jadi besok ada lagi kok. Iya, besok ada lagi. siap. Oke dah, jamnya sama. Tapi kalau kayak tadi itu kan agak molor soalnya ke sungai ya. Ya udah, Rek, makasih, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga. Waalaikumsalam.